Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di video presentasi saya di mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Amiruddin, SPD, MPD. Baiklah, di video kali ini adalah video terakhir dari materi Filsafat Umum di kelas kami, yaitu kelas semester 2 di Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, adapun materi yang terakhir ini adalah materi yang berjudul tentang pandangan Islam tentang filsafat. Baiklah, langsung saja kita memasuki materinya. Islam adalah agama penyempurna dari agama-agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat terdahulu. Artinya, Islam adalah agama terakhir. Oleh sebab itu pula, Islam sebagai agama yang sempurna, tentunya Islam harus bersifat universal dan komprehensif, yang mana dapat sesuai dengan setiap zaman dan setiap tempat di mana penganutnya berada. Selain itu pula, Islam sebagai agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala mestinya tidak bertentangan dengan fitrah akal manusia yang juga dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Filsafat merupakan salah satu dari sekian banyak sistem-sistem Islam yang mempunyai pengaruh terhadap pola pikir dan tingkah laku umat Islam. Filsafat secara harfiahnya bisa diartikan adalah seseorang pencinta kebijaksanaan. Definisi kata filsafat bisa dikatakan bahwa filsafat adalah studi yang mempelajari seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. Hal ini didalami tidak dengan melakukan eksperimen saja dan percobaan, tetapi mengutarakan problem secara persis, yang mana mencari suatu solusi untuk memberikan argumentasi yang ada alasan yang tepat untuk solusi tertentu ke dalam proses dialektik. Dialektik ini secara singkat bisa dikatakan merupakan sebuah bentuk dialog. Untuk studi filsafat, mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa. Logika merupakan sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari dalam matematika dan filsafat. Hal itu membuat filsafat menjadi sebuah ilmu yang pada sisi-sisi tertentu berciri eksak di samping nuansa khas filsafat, yaitu spekulasi, keraguan, curiosity atau ketertarikan. Selanjutnya, hubungan antara akal atau filsafat dan syariat atau agama, yang mana ada ilmuwan yang bernama Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa hubungan antara akal dan syariat adalah hubungan pengetahuan. Bisa jadi akal mengetahui syariat, dan bisa jadi tidak bukan untuk menetapkan adanya syariat atau tidak adanya. Bahkan Ibnu Taimiyah pernah menyatakan bahwa filsafat itu haram dengan alasan, dalam tanda kutip, jika seorang filsuf yang tidak kuat akidahnya dapat menyesatkannya. Nah, jadi terbawa oleh filsafat tersebut, di mana jadi sesat. Selanjutnya, dari uraian singkat ini dapat dipahami bahwasanya filsafat dibutuhkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran sebagai sumber ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembelajaran Islam, yang mana dasarnya akan mengantarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja, kalau agama menuntut manusia melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah secara langsung, maka filsafat adalah usaha progresif manusia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Filsafat Islam merupakan filsafat yang seluruh cendekianya adalah Muslim. Ada sejumlah perbedaan besar antara filsafat Islam dengan filsafat lain. Yang pertama, meski semula filsuf Muslim klasik menggali kembali karya filsafat Yunani, terutama Aristoteles dan Plotinus, namun kemudian menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Inilah ciri filsafat Islam, beda dengan ciri filsafat aliran lainnya. Yang kedua,
Islam adalah agama tauhid. Maka bila dalam filsafat lain, dalam aliran lain, masih mencari tentang Tuhan. Tetapi dalam filsafat Islam ini, justru Islam Tuhan sudah ditemukan. Nah, justru dalam filsafat Islam Tuhan sudah ditemukan. Inilah perbedaannya. Kemudian, dalam berbagai buku majalah dikatakan bahwa filsafat adalah ilmu sesat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun harus dipahami terlebih dahulu mengenai definisi ilmu filsafat yang dianggap sesat tersebut, yang mana adalah ilmu filsafat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, makanya disebut dengan sesat. Kemudian, akal adalah potensi luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Itulah bedanya kita manusia dengan makhluk-makhluk lain. Karena dengan akalnya manusia memperoleh pengetahuan dalam berbagai hal. Dengan akalnya, manusia dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menyelamatkan, mana yang menyesatkan, dan mengetahui rahasia hidup dan kehidupan seterusnya. Oleh karena itu, adalah tempatnya kalau agama adalah ajaran Islam sebaik-baiknya dan seluas-luasnya. Sangat banyak Al-Quran yang memerintahkan manusia menggunakan akalnya untuk berpikir, memikirkan alam semesta, memikirkan dirinya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Baiklah, ada kesimpulan tentang pandangan filsafat Islam pada materi ini, yaitu Islam memandang filsafat adalah sebagai akal, yang mana apabila filsafat tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, makanya dikatakan sesat. Seperti pada materi-materi terdahulu pada aliran rasionalisme, empirisme, idealisme, dan materialisme. Yang mana dari ajaran-ajaran tersebut ada yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu lebih tinggi daripada agama, makanya ada yang ateis dan lain sebagainya. Itulah yang merupakan pandangan Islam yang memandang sesat filsafat tersebut. Baiklah, sekian video saya mengenai presentasi materi kali ini, yang mana adalah materi terakhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada semester ini dapat menjadi bekal kita dalam kehidupan kita dan menambah ilmu pengetahuan kita. Amin, amin, Allahumma amin. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.